Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Maulana Rifta. Dalam video advokasi kebijakan ini, saya mengambil judul Optimalisasi Dana Otsus Aceh Pasca 2027 untuk Kesejahteraan Sektor Publik. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Aceh kini memasuki tahap pembahasan mendalam di Badan Legislasi DPR RI. Dana otonomi khusus atau Otsus untuk Provinsi Aceh diusulkan naik menjadi 2,5%. Aceh punya masjid yang megah, pantai yang bersih, hingga kopi yang begitu nikmat. Tetapi di balik itu semua, ada jalan yang hancur. Dan anak-anak rela menyeberang sungai hanya untuk ke sekolah, hingga antrian panjang di puskesmas. Bayangkan nih, kamu melihat video viral Masjid Raya Baitur Rahman, air laut biru di Sabang, dan aroma kopi gayo. Indah kan? Tetapi di desa terpencil, jalanan yang begitu berlubang bikin truk ambruk. Anak-anak rela nyebrang ke sungai dengan rakit bambu. Puskesmas, antrian dari pagi hingga pagi yang tiada hentinya. Dan justru ini bikin kita mikir, kenapa keindahan dan masalah bisa hidup bareng? Kopi gayo terkenal di dunia, tetapi petani di pelosok harus berjalan kaki berjam-jam ke pasar. Masjid raya yang bersinar, tetapi di pelosok anak-anak sekolah pulang dengan baju basah karena jembatan putus. Dan bahkan pemerintah bangga dengan pantai kita yang begitu indah, tetapi warga desa mengeluh jalan yang rusak yang bikin ambulan telat sampai. Ini bukan nyalahin, tapi fakta. Bahkan investasi pariwisata kadang terlupakan, mulai dari infrastruktur yang sangat dasar. Contohnya seperti desa terpencil di Pulau Aceh ataupun Semelu yang sering kita terlupakan. Aceh itu indah kok, tapi jujur, masih banyak jalanan yang rusak. Masih banyak anak-anak yang nyebrang ke sungai. Bahkan masih banyak antrian puskesmas, yang dimana ini adalah sisi lain yang perlu kita perhatikan. Bayangkan uang 20 triliun lenyap dalam 4 tahun. Itulah yang terjadi pada dana Otsus Papua. Mulai 2023, alokasi dana Otsus turun dari 2% menjadi 1% dari total anggaran nasional. Dan yang lebih mengkhawatirkan, uang ini bisa habis total pada tahun 2027. Tetapi masalahnya sekarang bukan hanya soal kapan habisnya. Grafik batang di sini menunjukkan penurunan drastis dari puncak 2% di 2022 merosot ke 1% di 2023 dan terus menurun hingga 0 pada 2027. Dilihat pada diagram lingkaran ini, sebagian besar anggaran hanya digunakan untuk operasional gaji, perjalanan dinas, dan administrasi. Hanya 30% saja yang benar-benar menyentuh pembangunan fisik atau kesejahteraan rakyat. Itu artinya, saat anggaran sudah hampir habis, hasilnya belum optimal. Bayangkan, 20 triliun per tahun, tetapi sekolah masih rusak, hingga jalan pun masih berlubang. Uang besar tapi efeknya kecil, rusak. Dana Otsus ini memang akan hilang jika penurunan terus berlanjut hingga 2027. Tetapi muncul satu pertanyaan. Apakah kita sudah siap dengan konsekuensinya? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama.
Lalu siapa yang harus mendengar suara ini? Target utama kita adalah DPRA dan pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan revisi UU PA. Di satu sisi, masyarakat adat, akademisi, dan mahasiswa berdiri mendukung transparansi dana ini. Namun di sisi lain, ada skeptisisme dari pusat karena tata kelola anggaran yang dinilai belum optimal selama ini. Pesan utama kita sudah jelas, yang dimana kita tidak hanya dapat meminta dana itu diperpanjang, tetapi kita menuntut reformasi total. Lalu apa solusinya? Yang pertama, mengalokasikan dana langsung ke sektor produktif dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, membangun kemandirian industri lokal agar Aceh tidak selamanya bergantung pada dana bantuan pusat. Masa depan Aceh tidak ditentukan pada tahun 2027 nanti, melainkan dari apa yang kita suarakan hari ini dan detik ini. Mari kita kawal kebijakan ini demi kemakmuran rakyat Aceh yang merata. Saya Rifki Maulana Rifta untuk advokasi kebijakan Aceh. Terima kasih. Selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku ini